Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Ada sukacita, amin. Diberkati Tuhan, amin. Mari kita siapkan hati kita siapkan tubuh dan jiwa kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa dalam doa. Segala puji Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas segala rahmat yang Kau berikan kepada kami, atas segala sarana yang Kau sediakan kepada kami Tuhan. Kami dapat berkumpul di hadirat-Mu Bapa, kami dapat memuji memuliakan nama-Mu. Bapak, kami serahkan segala apa yang kami kerjakan hari ini semuanya ke dalam tangan-Mu, biarkan hati kami, jiwa kami, tubuh kami hanya ada untuk menatap dan melayani Tuhan. Bapak, kami serahkan segala ibadah kami melalui awal perkataan kepada hari ini dalam nama Tuhan, yang dalam Bapa, bersama dengan Yesus. Haleluya, amin.
Kudusanmu penuhi dengan kasih-Mu. Diam-diam di dalam-Mu kami mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu penuhi dengan kasih-Mu. Diam-diam di dalam-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu penuhi dengan kasih-Mu. Diam-diam di dalam-Mu ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyembah-Mu penuhi dengan kasih-Mu.
perkumpulan Bapak Ibu Saudara pada sore hari ini. Mari sama-sama kita datang. Saya percaya bahwa setiap Bapak Ibu Saudara di sini mungkin lagi ada yang merasa tertekan, ada yang merasa capek, mungkin ada yang mengalami yang namanya ratus milik jalan. Tapi kami percaya, kita sama-sama sepakat pada sore hari ini kita datang di dalam hadiratnya Tuhan. Seperti lagu ini, diam di hadiratmu. Mari sama-sama kita imani lagu ini. Mari kita sama-sama lebih dalam masuk dalam hadiratnya Tuhan. Biarkanlah Tuhan yang berbicara atas hidup kita. Biarkanlah Tuhan yang bergerak atas hidup kita. Karena kita percaya kalau kita duduk di dalam hadiratnya Tuhan, Tuhan pasti akan datang. Dan pasti akan mengetuk pintu hati kita masing-masing. Mari kita imani lagu ini. Mari kita nikmati lagu ini. Ku rasakan kasih-Mu dan
siap untuk memuji Tuhan sekali lagi, amin. Mungkin dari Bapak Ibu Saudara ada yang mau bersaksi cinta kasihnya Tuhan mungkin dalam waktu 1 bulan Mei ini. Adakah Bapak Ibu Saudara? Ada Jason. Puji Tuhan. Silakan. Shalom. Sebenarnya kesaksiannya bukan dalam 1 bulan ini, tapi sudah berapa bulan waktu Jumat Agung, saudara. Sebenarnya saya ingin menyaksikan betapa Tuhan itu luar biasa. Kejadian itu waktu Jumat Agung itu ya. Sebelumnya itu berapa hari Om itu mengalami cegukan. Setiap hari itu ceguh dari sepanjang hari ya, sampai berapa hari. Akhirnya pas Jumat Agung itu saya bawa ke UGD di
di Ponorogo ya, rumah sakit Muhammadiyah. Nah waktu di perjalanan maksudnya itu saya kasih obatnya biar nanti sudah nggak ceguan lagi. Nah ternyata apa yang saya maksud itu ya tidak sesuai dengan kenyataan. Karena waktu sampai di rumah ternyata mobil itu lemes ya. Waktu saya turunkan dari mobil itu langsung nggak ada kekuatan. Saya teriak-teriak, jam apa gitu. Sama meme apa itu, mereka langsung ambil kursi roda, terus didudukkan di kursi roda. Saya langsung lari rebus air ya, sudah mau saya kasih air hangat. Nah ternyata waktu saya keluar kebun itu muntah, maaf ya, muntah itu warnanya coklat sampai ke baju gitu. Kok coklat saya sudah takut ya. Terus saya bawa langsung ke tempat tidurnya dan di situ tuh keringatnya itu udah dingin semua dari kepala sampai kaki itu semuanya udah keringat dingin. Terus waktu kemarin dia ngomong capek katanya. Oh saya udah nangis, saudara, udah tidak kuat rasanya. Enggak, kamu kuat. Bilang dalam hatimu. Pertama kali saya bilang, kamu katakan aku kuat, aku sembuh. Terus saya dulu kayak diingatkan, kamu kan gak bisa ngomong ya saudara. Terus saya, kamu ngomong dalam hati, aku sembuh, aku kuat. Ngomong itu terus saya bilang. Tuhan kasih kesembuhan, Tuhan sembuhkan itu. Terus akhirnya dia bisa tidur ya, tidur nyenyak. Robi itu sudah bingung pas dia video call waktu itu. Terus dia bilang, kok papa pucat ini ya, wajahnya sudah pucat, sudah putih gitu saudara. Saya udah nangis, saya udah dapat, apalagi ketambahan dia bilang capek gitu. Langsung Robi, cepat bawa ke UGD lagi, ayo cepat bawa jam gitu, langsung bawa ke UGD lagi. Terus saya lihat, kamu sudah tidur, udah biarin aja tidur. Memang suruh pergi beli obat asam lambung, mungkin itu kena lambung. Terus saya bilang, papa udah berapa hari nggak bisa tidur, biarin aja tidur. Nanti kalau bangun baru kasih obat. Ternyata nggak bangun sampai pagi, udah nggak ceguan. Nah terus sudah aman ya, saya pikir harus puji Tuhan nggak ceguan. Nah ternyata besoknya waktu malam saudara itu ceguan. Terus saya terbangun itu dia duduk di pinggir kasur itu ceguan. Kalau ceguan biasanya kan satu kali cegup gitu ya, itu udah 2 kali, jadi cegup gitu terus sampai 2 kali. Saya sampai 1 kali aja susah gitu ya, saya yang dengerin aja itu rasanya gimana, apalagi kok ini tambah 2. Saya tuh pikir gitu ya saudara, saya rasanya udah nggak bisa apa-apa. Terus dia duduk gitu, langsung saya coba ngomong gitu, rasanya apa ya, saya sudah berusaha beli obat di apotek nggak mempan, saya bawa dia ke mantri juga nggak mempan, saya bawa ke UGD obat dokter juga nggak mempan. Rasanya jadi kayak seolah-olah nggak ada jalan sepatu buntu ya saudara, tapi ada satu pengharapan di dalam Tuhan. Saya langsung nyanyikan pujian, saya penyembahan, saya nyanyikan pujianku menyembah. Saya percaya bahwa Tuhan itu hadir di sini. Ya puji Tuhan ya saudara, saya hanya bisa menyembah sama Tuhan, bilang haleluya, haleluya. Saya angkat pujian terus, saya sudah tidak ngomong apa-apa sama Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan hadir membawa kesembuhan. Nah, aneh dan luar biasa ya saudara, setelah saya pujian penyembahan itu, karena waktu itu kamu juga batuk ya, kayak saya tuh diingatkan sama Roh Kudus, beri obat batuk gitu. Nah itu obat batuk itu apa? Obat batuknya Thierry ya saudara. Tapi waktu itu saya nggak baca, nggak lihat, pokoknya obat batuk gitu. Terus saya ambilkan obat batuk, saya minum obat batuk. Dan puji Tuhan saudara, batuknya sembuh, teguhannya itu ya sembuh ya saudara. Aneh gitu ya, di luar pikiran. Teguhan kok sembuhnya dikasih obat batuk, obat batuknya itu obat batuk anak-anak ya saudara. Saya baru sadarnya itu besoknya saya baca ternyata itu bisa kit gitu ya saudara.
Tapi ya puji Tuhan, bahwa Tuhan bisa menyembuhkan dengan cara apa saja ya saudara, di luar dugaan, di luar pikiran kita. Robi aja dia tertawa jadi kok aneh gitu ya, kok obat batuk gitu ya saudara. Apalagi untuk anak-anak, dan dia itu jawab, mak ini obatnya Thierry loh mak, kalau dikasihkan kamu. Tapi saya waktu itu ya nggak mikir ya, nggak mikir kalau itu obatnya anak-anak gitu. Ya baru saya baca baru tahu waktu kamu sembuh itu bahwa itu obat untuk anak-anak, tapi bisa menyembuhkan untuk orang dewasa. Dan sekalian sembuhan yang dibawa ke dokter aja nggak sembuh saudara. Tapi karena obat batuk itu bisa sembuh itu semua karena Tuhan, bukan obat batuknya ya. Di situ ternyatakan bahwa cara Tuhan itu luar biasa, di luar dugaan, di luar pikiran akal kita. Puji Tuhan, ini dapat saya saksikan. Terima kasih Tuhan atas kesaksiannya yang sangat memberkati. Mari kita siapkan nanti kita Bapak Ibu Saudara untuk kita masuk dalam firman Tuhan pada sore ini.
bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat kerinduan yang Tuhan berikan buat setiap kami malam ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir tempat ini Tuhan memenuhi setiap kami. Dan kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu pada malam hari ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bertata setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sabda dan firman-Mu. Kiranya urapi hamba-Mu yang terbatas pada malam hari ini. Biarlah setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu semuanya berasal daripada Engkau dan boleh memberkati setiap kami. Kami akan duduk diam malam ini Tuhan mendengarkan apa yang Kau mau, apa yang Kau rindukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk sekalian. Ya, kami mengucapkan terima kasih buat tim PAW yang sudah melayani kita pujian penyembahan pada malam hari ini. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Masih ada sukacita Bapak Ibu. Biarlah sukacita Tuhan boleh ada dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu sehat malam hari ini. Puji nama Tuhan. Dan biarlah kesehatan yang Tuhan berikan buat setiap kita malam ini. Kita mau bersyukur di hadapan Tuhan. Amin. Pada kesempatan malam ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Khotbah yang sangat menarik judulnya Bapak Ibu. Kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang saya akan beri tema tentang berserah tanpa menyerah. Jadi Bapak Ibu, hari-hari ini banyak orang yang berserah tetapi hanya di mulut saja. Banyak orang berserah hanya di mulut saja, tetapi otaknya masih jalan kemana-mana. Loh Pak, aku sudah berserah sama Tuhan. Loh Pak, aku sudah berserah sama Tuhan. Tapi kadang pikiran kita masih melayang-layang kemana-mana. Jadi Bapak Ibu, berserah sama Tuhan artinya menyerahkan sepenuhnya hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, di saat kita berserah tanpa menyerah, kita tidak usah mikir hutang kita. Kita tidak usah mikir masalah kita. Tetapi kita percaya bahwa di saat kita berserah sama Tuhan tanpa menyerah, pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar buat setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu kasih, ketika kita belajar berserah tanpa menyerah artinya kalau kita berserah, tantangannya pasti besar. Jadi Bapak Ibu, berserah itu biasanya tantangannya bukan semakin kecil, tapi biasanya tantangannya semakin besar. Loh, kok seperti ini toh? Tetapi Tuhan berkata buat setiap kehidupan kita, hendaklah engkau berserah tanpa menyerah dengan keadaanmu hari-hari. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau hari diizinkan engkau mengalami sesuatu yang tidak baik, atau engkau diizinkan Tuhan hari ini engkau mengalami sakit penyakit, tetapi Tuhan berkata hendaklah engkau berserah tanpa menyerah dengan keadaan kita. Amin. Jadi kita tidak usah menyerah. Jadi saya salut dengan apa yang disaksikan Cik San tadi. Cik San itu orang-orang yang sangat-sangat tidak pantang menyerah dalam melayani seorang suami. Jadi Bapak Ibu, kalau kita diizinkan sesuatu yang tidak baik oleh Tuhan, jangan kita pernah menyerah dengan keadaan kita. Tetapi kita harus terus melakukan segala sesuatunya yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita membuka dari Mazmur 37 ayat yang kelima. Saya minta Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita membaca sama-sama Mazmur 37 ayat yang kelima. Kita membaca 1, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Bapak Ibu sendiri 3, 2, 1. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Katakan amin. Silakan duduk sekalian. Bapak Ibu kasih, banyak hari-hari ini orang mengalami di titik yang namanya menyerah. Artinya masalah ekonomi, masalah keuangan, dan kita lihat Bapak Ibu hari-hari ini apa-apa serba mahal. Kalau kita lihat kondisi saat ini secara manusia, kita tidak kuat, kita tidak mampu. Kan apa? Hari-hari ini cari uang itu susahnya luar biasa. Ki opo-opo
mahal. Jadi Bapak Ibu, hari-hari ini telur sudah naik, minyak sudah naik, apa-apa sudah naik. Kalau kita menyerah dengan keadaan, maka kita tidak akan melihat mukjizat Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, jangan pernah menyerah dengan keadaan kita saat ini, tetapi tetap bertahan dengan keadaan kita. Jadi Bapak Ibu, bertahan itu adalah sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Sing penting iso mangan. Amin. Sing penting kita bisa hidup hari ini. Ini sebuah kemurahan Tuhan. Jadi dalam setiap kehidupan kita tidak usah munjung-munjung pikiran kita. Oh, kita mau pingin ini, kita mau pingin itu. Tetapi belajarlah untuk kita menyerahkan segala sesuatunya di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu terus percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak atas setiap pergumulan dan masalah dalam kehidupan kita. Saya mau tanya Bapak Ibu, siapa yang tidak punya masalah malam ini? Semuanya punya masalah? Saya pun juga punya masalah Bapak Ibu. Jadi siapapun manusia dalam hidup kita ini, setiap kita pasti punya masalah. Dan masalahnya pasti berbeda-beda. Enek sing masalah keuangan, enek sing masalah keluarga, enek sing masalah usaha, masalah mungkin dengan temannya. Tetapi Tuhan mengajarkan buat setiap kehidupan kita, di saat kau punya masalah, engkau jangan menyerah dengan masalah itu. Jadi Bapak Ibu, banyak orang sudah menyerah, artinya nggak mau bertahan karena lihat fakta. Loh, aku sudah mengikuti berserah sama Tuhan, tapi kok keadaanku masih seperti ini. Aku sudah berserah sama Tuhan, tapi ke ekonomi kok masih seperti ini. Tetapi Tuhan mengajarkan buat setiap kehidupan kita, hendaklah kita untuk menyerahkan sepenuhnya hidup kita di tangan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pasti buka jalan dalam hidup kita. Amin. Dan Tuhan pasti menolong hidup kita. Jadi Bapak Ibu, hari-hari ini yang saya alami Bapak Ibu, kami mengalami situasi yang sangat-sangat membuat saya itu butuh iman yang kuat hari-hari ini. Jadi hari-hari Bapak Ibu, seperti yang kemarin Bapak Ibu lihat bahwa istri kami sakit. Dan sakitnya ini Bapak Ibu bukan sakit yang biasa. Jadi sakitnya itu sakit yang namanya supranatural. Orang bilang bahwa ini sakit supranatural, bukan sakit yang misalkan pusing dikasih mungkin obat pusing bisa sembuh. Tetapi istri kami itu sakitnya sakit supranatural. Supranatural piye toh Pak? Jadi Bapak Ibu, kejadiannya hari Selasa kemarin. Jadi waktu kami setelah doa di tempat ini, yang menara doa Bapak Ibu kita kasih, kami akhirnya pulang. Sebenarnya istri kami itu sudah Bapak Ibu tahu sendiri, sebelum khotbah dia sudah muntah-muntah, dan dia kemarin khotbah itu bukan karena kekuatannya, tapi semuanya karena Tuhan. Jadi Bapak Ibu, Selasa kemarin istri kami, habis kami doa di tempat ini, beberapa orang, 6 atau 7 orang, kami akhirnya pulang Bapak Ibu. Pulang, kami ke rumah, ya biasa-biasa saja. Karena kami kalau habis doa, biasanya kami ngambil teh, habis itu istirahat dan tidur. Bapak Ibu kasih, kejadiannya Selasa kemarin waktu kami sudah tidur Bapak Ibu, kami gak nyangka ada sesuatu. Jadi kami tidur dengan nyenyak, tiba-tiba sekitar jam 11 ya. Jam 12, setengah 12 Bapak Ibu, tiba-tiba istri kamu tuh didatangi sesosok bukan orang sih, tapi sesosok kayak tinggi besar tuh Bapak Ibu, tinggi besar berwarna hitam. Dan tiba-tiba sesosok itu muncali yang namanya tahu gotri Bapak Ibu ya. Kalau gotri itu besarnya sesuai dengan ukuran hidup manusia. Akhirnya 2 gotri itu dilemparkan ke istri saya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Istri kami tidak bisa nafas. Akhirnya sesak Bapak Ibu ya. Sesak itu membuat istri kami akhirnya mengalami situasi yang tidak baik. Akhirnya kami di kamar, terus kami doa, pujian penyembahan, terus akhirnya istri kami tak bawa ke ruang tengah biasanya buat nonton TV itu. Bapak Ibu kasih, yang terjadi, istri kami sudah mulai sesek, sudah mulai tidak enak badan gitu Bapak Ibu. Akhirnya kami putuskan
Sebenarnya saya juga takut Bapak Ibu, karena anak-anak sudah tidur dan kami juga berdua sama istri saya. Akhirnya saya putuskan untuk doa sendiri sama istri. Ya pujian penyembahan, ya saya kasih kekuatan buat istri, ayo tuh nyembah mbak Tuhan, ayo tuh berserah mbak Tuhan. Jadi keadaan seperti ini saya alami sebelum kami menyampaikan firman. Di saat kami berserah sama Tuhan, biasanya tidak ada jawaban langsung, tapi masih ada proses yang harus kami lakukan. Jadi Bapak Ibu, tiba-tiba saya bilang ke istri kami, ayo ke dokter, ayo ke rumah sakit, ke IGD supaya cepat dikira cepat sembuh. Dia bilangnya seperti ini Bapak Ibu, lawang aku gak loro popol. Dari apa yang jadi perkataan istri saya merasakan bahwa itu bukan istri saya. Akhirnya Bapak Ibu, setelah saya diem, saya posisinya takut karena situasi yang supranatural itu biasanya kalau datang, Bapak Ibu mungkin bisa merasakan itu perasaan itu merinding semua. Wes ini tuh bulu kuduk tuh merinding. Saya sampai takut, ayo tanya. Jadi Bapak Ibu, akhirnya istri saya itu dirasuki roh yang dikirim orang itu Bapak Ibu. Jadi dia bilang seperti ini, kowe kudu pindah teko kono. Artinya saya buka di baru ini, di ngendut ini kan baru. Dia bilang gitu, kowe pokoknya ini gak pindah ke kono, urusane karo aku. Pokoknya keluargamu akan tak ora ae. Terus saya itu juga bisa komunikasi sama dia. Lenyapo. Namanya orang kan masih bisa nedu apa ya. Tapi perasaanku ya wedi. Wong ini juga bukan istri saya. Terus lenyapo nggak boleh di situ. Aku kan juga boleh rezeki di situ. Jadi Bapak Ibu, setelah itu karena saya takut dan saya punya Tuhan Bapak Ibu. Akhirnya saya putuskan untuk doa seperti Isan tadi. Doa, pujian, penyembahan dan bahasa roh. Dan tiba-tiba namanya istri kami Bapak Ibu. Jenengan pernah tahu film yang di Indonesia misalkan. Jadi ada biasanya kalau di Islam kan Pak Awi ada dia bacakan ayat kursi. Lah kami bacanya bukan ayat itu, tetapi kami baca yang namanya bahasa roh. Lah tiba-tiba istri kami itu gini, panas, takut, ampun. Oh berarti ini bukan istri saya. Jadi Bapak Ibu, segala sesuatunya itu bisa terjadi meskipun Bapak Ibu sudah doa sama Tuhan, meskipun Bapak Ibu sudah baca firman Tuhan, kalau Bapak Ibu buka celah, iblis itu bisa masuk dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu pesannya, Bapak Ibu jangan buka celah hari-hari. Artinya hati Bapak Ibu harus bersih di hadapan Tuhan. Kenapa istri kami bisa buka celah? Jadi ceritanya ada versinya lagi Bapak Ibu. Kami buka yang dikerandekan itu dilalah, yang depannya itu juga rodok rese sama saya. Jadi sapu saya itu hilang. Namanya istri sapu regone biro. Namanya sudah sudah pikirannya ndak enak. Namanya istri, namanya cewek itu biasanya ngamuk-ngamuk. Nah, ternyata dari kita marah-marah itu ternyata sesuatu yang supranatural itu bisa masuk dalam hidup kita. Jadi ngerti-ngerti Bapak Ibu. Tapi saya minta peneguhan sama Tuhan. Namanya orang Bapak Ibu, aku kadung kono, aku tetap buka di situ ndak. Akhirnya saya tanya Tuhan Roh Kudus, aku harus tanya di situ enggak apa-apa, kamu di situ aja, karena kuasaku lebih besar. Jadi Bapak Ibu hari-hari ini percaya nggak percaya itu terjadi. Jadi saya kayak film zaman dulu kayak Saul sepuh. Istri saya tuh kayak ngetoknya ilmu, ya kan seperti itu. Aku yang guyu, aku yang wedi. Karena itu kondisinya mengiring gitu loh Bapak Ibu. Tetapi saya percaya saya punya Tuhan. Jadi anak saya itu sudah tidur semuanya dan aku tuh kerja sendiri. Dan saya percaya bahwa segala sesuatunya Tuhan pasti lindungi. Amin. Jadi di saat kita berserah sama Tuhan, bukan sekarang langsung Tuhan akan berikan jalan keluar, tapi kita berharap bahwa prosesnya Tuhan itu kita akan alami dalam setiap kehidupan kita. Dan saya percaya apapun yang kita kerjakan hari-hari ini semuanya untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu gak usah letih, gak usah takut, karena kita punya Tuhan yang besar. Meskipun kadang sampai hari ini pun Bapak Ibu saya masih terintimidasi. Biasanya setelah jam 6 malam rasanya koyo letih. Nek omah-omah dhewe pada Bapak Ibu setiap jam 6 malam ke atas perasaan tuh gak enak.
Tapi setiap jam setengah 1 mesti kami dibangunkan. Delalah yopo enek, tapi mungkin kami dibangunkan untuk bisa kami berdoa sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu kalau kau dibangunkan malam hari, gak usah wedi, berarti jenengan suruh doa sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, di dalam Mazmur ini serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Di saat kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan, maka Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Oleh sebab itu kita tidak boleh khawatir, kita tidak boleh takut dengan segala apapun yang terjadi dalam hidup kita. Jadi hari-hari ini kalau kita lihat usaha kami Bapak Ibu sering dirusui sama orang. Mbak Sevanya juga seperti itu, diucali uya, diucali takir, diucali apa-apa. Tapi saya berharap bahwa perlindungan Tuhan selalu nyata buat setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu tetap berharap dan berserah sama Tuhan. Kita akan belajar di sini supaya kita menjadi berserah tanpa menyerah. Yang pertama adalah belajarlah untuk berserah. Artinya gini Bapak Ibu, di saat kau menyerahkan setiap hidupmu di hadapan Tuhan, masalahmu, pergumulanmu, nek jenengan sudah serahkan sama Tuhan, ndak usah pengen tahu cara Tuhan menolong. Artinya di saat kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita, masalah kita, saya percaya Tuhan akan bertindak atas hidup kita. Jadi Bapak Ibu, berserah di sini bukan berarti malas-malesan. Nek berserah di Tuhan malas-malesan, tetapi lakukan apa yang jadi bagian Bapak Ibu sebaik mungkin dan Tuhan akan melakukan bagiannya dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu kalau kau punya masalah ya harus berserah sama Tuhan, tetapi kau tidak bisa tinggal diam. Tetapi kau melakukan bagianmu dan Tuhan melakukan bagiannya. Artinya ada yang namanya kerjasama antara kita dengan Tuhan. Begitu juga dengan setiap kehidupan kita. Nah kita sudah berserah sama Tuhan, kita harus menyerahkan semuanya di hadapan Tuhan dan melakukan bagian kita dan Tuhan melakukan bagiannya. Jadi Bapak Ibu kasih, kalau orang sudah berserah dan menyerahkan hidupnya sama Tuhan, jangan diserahkan sedikit-sedikit. Artinya gini Bapak Ibu, nah kita sudah berserah sama Tuhan, masalahku tak serahnya ke Tuhan semuanya. Jangan sedikit-sedikit. Artinya gini Bapak Ibu, sedikit-sedikit dipikirin, sedikit-sedikit diserahkan, sedikit-sedikit dipikirin, diserahkan. Tapi tidak usah itu. Tetapi Tuhan pengen supaya setiap masalah kita, pergumulan kita serah nombek Tuhan semuanya. Pasti Tuhan akan melakukan sesuatu yang terbaik. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah berserah dan percaya, apapun yang Tuhan lakukan hari-hari ini adalah sesuatu yang luar biasa. Yang terpenting adalah percaya. Jadi Bapak Ibu, nek jenengan punya masalah, punya pergumulan, berserahlah sama Tuhan dan belajar menyerahkan masalah itu di hadapan Tuhan, supaya hidup kita terus mengandalkan Tuhan hari-hari. Dan kita percayakan hidup kita pada Tuhan supaya Tuhan bekerja dalam hidup kita. Bapak yang kasih, Tuhan nggak buat hidupmu yang nangis-nangis terus. Amin. Pasti ada yang namanya sukacita. Dalam hidup kita nggak mungkin kita terus nangis-nangis terus. Tetapi Tuhan akan mendatangkan sukacita dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Dan orang yang akan peduli dengan sengsara kita. Dan kita percaya bahwa tangan Tuhan selalu menopang setiap kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan selalu peduli dengan hidup kita. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita alami hari ini adalah semua perbuatan tangan Tuhan. Artinya buat apa kita banggakan? Segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang kita harapkan hari ini, semuanya adalah karena campur tangan Tuhan. Artinya kita hanya bersyukur saja di hadapan Tuhan. Apa tahu kita Bapak Ibu di mata Tuhan? Kita tidak ada apa-apanya. Tetapi belajarlah untuk menyerahkan seluruh kehidupan kita di tangan Tuhan. Di sini akan bacakan, berserah bukan berarti menyerah, melainkan menyerahkan segala perkara kita kepada Tuhan, karena percaya hanyalah Tuhan yang mampu membuat dan menyelesaikan segala perkara dalam hidup kita. Artinya gini Bapak Ibu, hanya Tuhan saja yang bisa mengubah masalah
menjadi sukacita dalam setiap kehidupan kita. Nek dengan percaya sama manusia pasti tidak akan terjadi. Tapi di saat kau percaya sama Tuhan, pasti Tuhan menyelesaikan segala perkara di dalam kehidupan kita. Amin. Jadi hari-hari ini nek jenengan sudah belajar berserah, yo berserah saja sama Tuhan. Wes gak usah sini dipikir, tapi belajar untuk menyerahkan sepenuhnya hidup kita. Artinya kita hidup pasti kita dipelihara. Jadi Bapak Ibu, saya percaya loh, Tuhan menciptakan kita, pasti Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Jadi gak usah masalah makan, minum, pakaian, pasti Tuhan sediakan dalam hidup kita. Jadi orang itu sepenting percaya sama Tuhan dan berserah sama Tuhan, pasti segala sesuatunya diberikan yang terbaik. Yang kedua, supaya kita berserah tanpa menyerah, yang kedua, tetap percaya Tuhan akan memberikan kelegaan buat setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, kelegaan itu bukan diberikan pada manusia, tetapi kelegaan itu Tuhan yang berikan buat setiap kehidupan kita. Di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Inilah firman Tuhan yang diberikan buat setiap kehidupan kita. Nek jenengan sudah letih lesu, nek lagi berbeban berat, Tuhan pasti memberikan kelegaan buat setiap kehidupan kita. Amin. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa hari-hari ini. Di saat kau punya beban berat dalam hidupmu, kau berserah sama Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kelegaan. Artinya lego. Nek wis lego itu artinya enak. Bapak Ibu kalau mengangkat sebuah beban, nek berat, pasti rasanya sangat menekan hidup kita. Tetapi kalau kita sudah serahkan sama Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan kelegaan buat setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, mari kita tetap percaya dan berserah kepada Tuhan dari setiap kejadian yang kita alami, dan Tuhan berjanji akan memberikan kelegaan dan kekuatan kepada setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini Tuhan izinkan sesuatu yang tidak baik dalam hidupmu, Tuhan izinkan sesuatu yang tidak enak dalam hidupmu, hendaklah engkau terus percaya sama Tuhan, karena Tuhan yang memberikan kelegaan buat setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, teman hanya bisa kasih saran buat kita, tetapi yang berikan kelegaan hanya Tuhan kita. Artinya Tuhan yang kita sembah. Percayalah bahwa hari-hari ini di saat kau mengalami beban berat, Tuhan mau setiap saudara bangkit dari keterpurukan itu. Jadi Bapak Ibu, kalau kau sudah mulai lelah, sudah mulai capek dengan keadaan ini, belajar untuk bangkit. Mulai bangkit dari hidupmu dan kerjakan segala sesuatu yang baik dalam hidupmu, dengan kita mungkin bisa mengucap syukur di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, seperti yang dilakukan Cik San tadi, di saat kondisi seperti itu, hanya pujian penyembahan yang diberikan pada Tuhan. Secara manusia Cik San takut karena tadi sudah bilang, aku sudah capek. Kata capek di sini kadang kita berpikirnya bahwa sesuatu yang tidak baik terjadi ya Cik San ya. Tetapi kita mau patahkan hal tersebut dan kita percaya bahwa segala sesuatunya Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Artinya bersyukur dan mengucap syukur di hadapan Tuhan, karena itu akan memberikan kelegaan buat setiap kehidupan kita. Artinya gini Bapak Ibu pernah enggak tiba-tiba dalam hatinya Bapak Ibu hati itu udah enak? Pernah Bapak Ibu? Tiba-tiba lagi naik motor, naik mobil, tiba-tiba hatiku rasanya sir. Bapak Ibu yang terkasih, itu berarti ada sinyal yang tidak baik dalam diri Bapak Ibu. Bapak Ibu di saat merasakan itu, hanya yang Bapak Ibu lakukan adalah pujian penyembahan. Dan saya percaya di saat kita memuji dan menyembah Tuhan, hati itu bisa lego, hati itu bisa plong. Kita tidak usah mikir siapa yang mungkin menyakiti kita, tetapi belajar untuk berpikir positif dengan siapapun dalam hidup ini. Jadi Bapak Ibu, dari kejadian kemarin yang kami alami, saya belajar di sini Bapak Ibu. Belajar untuk saya bisa membersihkan hati saya. Belajar untuk saya bisa membersihkan hati yang di dalam ini Bapak Ibu. Karena hati kita ada yang tahu deh Bapak Ibu. Pasti tidak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu.
Bapak yang kasih, sing penting hatimu resik. Mbuh jenengan mungkin dielek wong, belajarlah untuk hati sing resik. Nek jenengan hatinya resik menghadapi sesuatu tantangan apa pasti enak ya Pak. Terus pokoknya yang penting hatimu belajar untuk bersih. Arep mungkin dielek-elek, arep mungkin diumbar omongannya, belajarlah untuk hati yang bersih. Uripmu nek menak-menak, kowe mangan yo menak, turu yo menak. Tetapi kalau segala sesuatu kita pikir, nyapo ya si A ya, nyapo si B ya, malah mumet. Jadi Bapak belajar untuk membersihkan hati kita. Di saat kita sudah bersih di hadapan Tuhan, maka segala sesuatunya yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita pasti semuanya lancar. Tetapi kalau kita masih ada ganjelan dalam hati kita, mulai malam ini bereskan. Saya pun juga mau membereskan Bapak Ibu, supaya saya tidak punya namanya sakit hati dengan siapapun. Meskipun kadang kita sering disakiti orang. Bapak pernah disakiti orang? Setiap kita pasti pernah. Gimana rasanya Madita kalau disakiti orang? Sakit ya, pegel aku, kok ngini, tapi belajarlah untuk bisa memaafkan orang lain. Karena Tuhan pengen hati kita bersih. Dan saya mengajak di tempat-tempat ini, nek jenengan mungkin dia lelek wong, belajarlah untuk bisa nerimo. Angel ya Madita, wah ini loh Pak, piye rasanya? Tetapi belajar untuk membersihkan hati kita. Dan saya percaya di saat kita bisa membersihkan hati kita bisa menikmati hidup selalu yang terbaik dengan Tuhan. Jadi hal-hal yang negatif itu kita mau buang hari ini. Hal yang tidak penting kita mau buang, dan kita mau merasakan segala kebaikan hidup, kebaikan kita dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, di saat kita bermazmur buat Tuhan, di saat kita punya masalah sebesar dan seberat apapun, maka Tuhan memberikan kelegaan buat hidup kita, dan Tuhan memberikan ketenangan dalam hidup kita. Saya mau tanya Bapak Ibu, Pak Muhadi, sampai hari ini jenengan apa yang diinginkan dalam hidup Pak Muhadi? Ketenangan. Kalau Mbak Pita? Sama. Cik San? Sama. Jadi Bapak Ibu benar sekali. Jadi segala sesuatunya di dunia ini sebenarnya yang kita cari hanya ketenangan. Artinya gini, jenengan punya duit banyak, punya segala sesuatunya, nek tidak tenang bisa tidur tidak Bapak Ibu? Pasti tidak bisa. Saya survei sama isi, oh jelalah ya, mau saya sering ngobrol sama isi. Dalam hidup kita sebenarnya yang kita cari mulai pagi sampai malam adalah sebuah ketenangan. Nek tenang tuh uripe bakal penak, turu yo penak ibu kaji. Nek atine tenang, wis gak gembrang yang konditi. Turu yo menak, mangan yo menak. Jadi Bapak Ibu, yang kita cari hari ini hanya sebuah ketenangan di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu, wis gak usah mikir sing aduh-aduh, gak usah mikir sing sugih, mikir punya apa-apa. Tetapi pikirkan engkau memiliki ketenangan di dalam hidup. Penak Bapak Ibu. Nek tenang itu apa tuh? Iso jaga emosi, jaga kontrol hidup kita. Wong nek wis tenang Bapak Ibu, malah mau godho kaya apa, gak bakal emosi. Jadi jenengan kalau godho Pak Muhadi wis angel, arep jajal Pak Muhadi mau lolok kaya apa, wis gak iso, karena Pak Muhadi punya ketenangan Bapak Ibu. Kalau kita sudah punya ketenangan arep dilolok ini dirasani seperti apa, wis gak ngereken dia Pak Muhadi ya. Jadi Bapak Ibu, hari ini cuma perlu ketenangan di dalam hidup kita. Dan Tuhan mengajak buat setiap kehidupan itu tetap percaya dan berserah sama Tuhan tanpa menyerah. Jadi Bapak Ibu kasih, di saat kita menyerah dengan keadaan kita, maka bukannya kita mengalami jalan keluar, tetapi kita tidak akan mengalami mujizat Tuhan dalam hidup kita. Jadi artinya Bapak Ibu, dengan punya masalah, punya pergumulan, percayalah bahwa jalan keluar hanya diberikan Tuhan buat setiap kehidupan kita yang selalu percaya sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, jenengan sudah berserah, percaya sama Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kelegaan buat setiap kehidupan kita. Hanya Tuhan saja yang bisa memberikan kelegaan buat kita
teman kita nggak bisa memberikan kelegaan, sahabat kita nggak bisa, saudara kita mungkin nggak bisa, tetapi hanya Tuhan yang bisa memberikan kelegaan buat hidup kita. Jadi kan bisa cerita, bisa mungkin juga sama teman Bariyowes, tetapi bukan kita merasakan kelegaan. Tapi di saat kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan, percaya sama Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kelegaan buat setiap kehidupan kita. Dan kita percaya hanya Yesus yang bisa memberikan kelegaan buat hidup kita atas masalah dan pergumulan kita. Jadi Bapak Ibu, setelah kita belajar berserah, yang kedua, tetap percaya sama Tuhan, dan Tuhan akan memberikan kelegaan buat hidup kita. Yang ketiga, supaya kita berserah tanpa menyerah, yang ketiga adalah tetaplah berdoa. Di dalam 1 Tesalonika 5:17, tetaplah berdoa. Artinya gini Bapak Ibu yang terkasih, dengan tetap berdoa kita akan semakin dekat dengan Tuhan, dan carilah Dia yang memiliki kerinduan untuk bisa membina hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, doa itu jadikan gaya hidup Bapak Ibu. Doa jadikan habit Bapak Ibu dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau kita tidak doa ada sesuatu yang kurang benar. Kalau misalkan Pak Muhadi pagi tidak doa, rasanya gimana Pak? Kayak ada yang kurang ya Pak ya. Jadi kalau kita sudah terbiasa doa pagi sini, masih doa pagi? Masih ya Pak ya. Semuanya masih doa pagi, yang belakang? Yang muda-muda masih? Puji Tuhan. Tetap lakukan itu Bapak Ibu, supaya hidup kita selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan dengan berdoa. Jadi Bapak Ibu, mungkin tiap hari kita mau doa sama Tuhan. Mungkin setiap hari Bapak Ibu sampai mungkin nangis sama-sama Tuhan dengan berdoa, tidak apa-apa Bapak Ibu. Jadi nek jenengan sudah lego cerita mbek Tuhan, sampai nangis-nangis gelu-gelu tidak apa-apa. Karena Tuhan pasti mendengar setiap apa yang menjadi isi hati kita. Jadi Bapak Ibu nek jenengan sampai nangis-nangis, sampai gelu-gelu, biasanya pergumulannya berat atau kecil Bapak Ibu? Biasanya berat, sampai nangis-nangis, sampai gak metu luwi sampai entah. Jadi Bapak Ibu, enggak apa-apa. Kalau kau punya pergumulan masalah berat, terus nangis sampai Tuhan. Gak usah nangis kalau koncomu, enggak usah nangis kalau tonggomu tiwas diguyur. Tapi kalau kau nangis sama Tuhan, gelu-gelu enggak apa-apa. Karena dengan gelu-gelu Tuhan pasti lihat apa menjadi pergumulanmu hari ini. Jadi Bapak Ibu, nangis itu bukan cengeng, nangis itu bukan gembeng, tetapi menyerahkan sepenuhnya pergumulan kita di hadapan Tuhan. Jangan so nangis itu pasti lego. Jadi Bapak Ibu harus cerita ke Tuhan sampai nangis-nangis. Saya percaya itu pasti ada kelegaan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, kalau mungkin hari-hari ini kita mengalami sesuatu yang kadang tidak ada jalan keluar dalam setiap kehidupan kita, nggak ada pengharapan, kita cuma berharap dan percaya sama Tuhan. Kalau hari ini aku sedih, aku tetap percaya, dan suatu kali doaku akan dijawab oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kau punya pergumulan sampai hari ini pun doamu belum dijawab sama Tuhan, tetaplah berdoa sama Tuhan, tetaplah berharap sama Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa kita harapkan hari-hari. Jadi kalau kau mengandalkan manusia pasti kau kecewa. Tetapi di saat kau mengandalkan Tuhan, saya percaya Tuhan pasti menjawab setiap doa Bapak Ibu. Yang terpenting Bapak Ibu, dalam setiap kehidupan kita banyak orang yang karena fokus dengan masalah susah untuk berdoa. Saya mau tanya Bapak Ibu, Mas Dita nanti masalah bisa berdoa nggak Mas? Nggak bisa. Pak Puji bisa nggak Pak Puji? Pak Puji. Kalau Pak Puji fokus dengan masalah susah untuk berdoa nggak? Bisa. Kalau Pak Hasan? Bisa. Jadi Bapak Ibu kadang kalau kita fokusnya dengan masalah, kadang kita susah untuk berdoa. Tetapi Tuhan mengajarkan buat setiap kehidupan kita, masalah sebesar apapun, seberat apapun,
hendaklah engkau berdoa sama Tuhan. Karena hanya Tuhan yang berikan jalan keluar buat setiap kehidupan kita. Teman kita nggak bisa, tetapi hanya Tuhan yang bisa memberikan jalan keluar buat setiap kehidupan kita. Artinya gini Bapak Ibu, bangun hubungan pribadimu sama Tuhan sehari 1 jam saja. Bisa nggak Bapak Ibu? Berat nggak ini? Bisa Pak Hasan? Antara berat dan tidak. Kalau Mbak Meriska bisa? Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, Tuhan cuma minta 1 jam saja untuk kita bangun komunikasi kita dengan Tuhan. Artinya gini Bapak, segala sesuatunya kita perlu Tuhan. Tidak bisa kita berjalan sendiri tanpa Tuhan. Dengan berdoa kita menyerahkan sepenuhnya hidup kita di hadapan Tuhan. Dan dengan berdoa, iman kita akan diperbarui oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, dengan tiba-tiba lagi galau hari-hari ini, dan dengan doa tiba-tiba ada kekuatan yang baru. Pernah ngalami Bapak Ibu? Itu kekuatan yang daripada Tuhan, yang Tuhan impartasikan buat setiap kehidupan kita, sehingga iman kita mulai dicas oleh Tuhan hari-hari. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau sedang lemah imanmu, engkau sedang goyah imanmu hari ini, engkau belajarlah berdoa sama Tuhan, maka Tuhan akan cas imanmu hari ini, sehingga engkau menjadi orang yang kuat kembali. Amin. Hari-hari ini Tuhan pengen supaya kita dicas kembali iman kita. Tuhan cas kembali pengharapan kita sama Tuhan, supaya kita terus berharap sama Tuhan, bukan berharap sama manusia. Artinya teruslah berdoa sama Tuhan dan terus bangun komunikasimu sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, Tuhan tuh bisa diajak komunikasi. Tuhan tuh bisa diajak ngomong. Loh iya toh Pak, kok usah diajak ngomong? Loh Tuhan gak kelihatan toh Pak. Bapak Ibu kasih, tergantung iman percaya kita sama Tuhan. Kalau kita percaya sama Tuhan, pasti Tuhan bisa diajak ngobrol. Dan saya percaya di saat kita ngajak ngobrol sama Tuhan, pasti ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, terus jaga imanmu, jaga apimu supaya engkau tidak kendor hari-hari ini. Jadi Bapak Ibu, terus jaga imanmu, terus jaga apa yang menjadi bagianmu hari-hari ini, supaya engkau semakin terus menyala-nyala di hadapan Tuhan. Kesimpulannya Bapak Ibu, yang harus dilakukan supaya kita berserah tanpa menyerah, yang pertama adalah belajarlah berserah. Mulai malam ini kalau engkau punya masalah, engkau punya pergumulan, belajarlah berserah sama Tuhan. Artinya menyerahkan hidupmu di hadapan Tuhan. Aku tidak bisa apa-apa Tuhan, aku tidak mampu Tuhan, tetapi aku mau menyerahkan hidupku sama Tuhan. Yang kedua, tetap percaya dan Tuhan akan memberikan kelegaan. Artinya gini, hanya Tuhan yang saja yang bisa memberikan kelegaan buat setiap kehidupan kita. Kalau teman bisa ngasih solusi, tetapi yang memberikan kelegaan hanya Tuhan. Yang ketiga, supaya kita berserah tanpa menyerah, tetaplah berdoa sama Tuhan. Di saat kita mau berdoa sama Tuhan, saya percaya Tuhan akan memampukan kita untuk kita menghadapi situasi yang tidak baik. Dan saya percaya bahwa tangan Tuhan yang selalu menggandeng kita, dan tangan Tuhan selalu menuntun hidup kita, sehingga kita bisa sampai finish dengan tetap setia sama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya minta pemain musik biar singa teman ke depan. Kita akan merespon firman Tuhan pada malam hari ini dengan pujian Ku Tak Akan Menyerah. Biarlah malam ini menjadi kerinduan buat setiap kita. Kita nggak mau menyerah dengan keadaan kita, tapi kita mau berserah dengan Tuhan, dan Tuhan pasti campur tangan dalam setiap kehidupan kita. Saya minta bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Kita mau merespon firman Tuhan pada malam hari ini, dan kita percaya kita mau menyerahkan segalanya hidup kita di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan bertindak di dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dan saya percaya bahwa hanya tangan Tuhanlah yang bisa menolong setiap kehidupan kita. Dan Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat hidup kita. Haleluya. Kami bersyukur buat malam ini Tuhan.
Buat kami berserah di hadapan-Mu Tuhan malam hari ini. Dan buat kami tidak menyerah dengan keadaan kami hari-hari ini Tuhan. Dan kami percaya di saat kami menyerahkan hidup kami di hadapan-Mu, maka Engkau campur tangan dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan kami percaya Tuhan akan memampukan setiap kami Tuhan. Haleluya.
kami mohon mempunyai apa ya, istilah niat seperti saya ini satu hari harus berdoa 3 kali, pagi, siang, sore. Kalau pagi ini belum, seakan-akan saya punya hutang. Ini kalau saya doanya itu saya ikutkan pada siang atau sore hari. Jadi seakan-akan saya ini tidak punya piutang doa dengan Tuhan. Dengan itu Bapak Ibu mempunyai kedamaian dalam kehidupan. Sehingga kalau saja mempunyai kedamaian, ketentraman, sudah kamu menginginkan apa yang kami doakan, Tuhan menjawab. Awalku baik kalau aku aktif, sehingga apa yang kamu inginkan pun juga akan saya berikan. Jadi kalau Bapak Ibu berdoa sesuai keyakinan, kalau betul saya itu hanya 3 kali, pagi, siang, zuhur, itu maghrib. Nah kalau pagi bisa jam 3, bisa kalau jam 6 bisa jam 4 pagi. Kalau berdoa biasanya nulis Alkitab pada masyarakat. Jadi saya itu pasti 3. Nah, ucapannya itu terserah panjenengan, tapi yang jelas yang saya ucapkan salah satu di antara doa Bapa kami jangan lupa. Memang itu ajarannya Tuhan Yesus. Boleh panjenengan doa apapun, tapi Bapa kami diucapkan yang paling akhir atau menjelang akhirnya untuk meminta sesuatu. Terima kasih, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, yang telah berkarya dan bekerja dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan saat sore hari ini Tuhan telah melakukan, mengingatkan akan firman Tuhan melalui hamba-Mu tentang doa, di mana Tuhan supaya doa ini terjadi dalam kehidupan kami mempunyai keinginan, kami mempunyai kehendak dalam kehidupan kami secara manusia. Namun semuanya itu akan terjadi melalui kehendak Tuhan, melalui doa kami. Kiranya Tuhan pada malam hari ini kami mengingatkan agar kehidupan kami diperbarui oleh Tuhan. Kehidupan kami dilawat oleh Tuhan, akan mempunyai ketekunan yang teguh untuk berdoa dalam kehidupan kami. Sebab Tuhan saat ini yang kami hidupan, kami hadapi adalah kehidupan yang sangat menakutkan, baik secara ekonomi global, secara ekonomi dalam keluarga kami masing-masing. Namun rencana Tuhan itu akan terjadi dan tidak akan terjadi bila mana Tuhan bekerja dalam kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kehidupan secara manusiawi, Tuhan tetap mencukupkan apapun yang kami inginkan. Tuhan, terima kasih atas segala firman-Mu melalui hamba-Mu, Babang dan keluarganya yang sakit saat ini. Tuhan akan jawab. Tuhan sembuhkan Pak Kristi dengan sakit gangguan dari roh jahat, roh najis yang akan mengganggu perjalanan kehidupan dalam usahanya. Kiranya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menjamah, Tuhan kembalikan pada siapa yang menginginkan, siapa yang membuat roh yang kurang baik dalam kehidupan masyarakat. Karena ini adalah anak-Mu, anak Tuhan yang Tuhan pakai untuk membesarkan nama Tuhan dan kehidupannya dimanapun berada. Baik yang usaha apapun bersama-sama keluarga GBPS ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih
tinggal sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Kiranya juga Tuhan akan memberkati usahanya, perpisahnya dari tempat ini mau sampai ke rumah kami masing-masing. Tuhan akan memberkati perjalanannya yang penuh sukacita dan penuh damai di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami ini kami selamat sampai jumpa kami masing-masing. Haleluya. Amin. Kita berdiri Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan buat Tuhan kita. Mari kita satu hati dalam doa. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan buat malam hari ini. Kami akan memberikan persembahan di hadapan-Mu Tuhan. Ialah wujud cinta kami, syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami percaya kami akan memberikan dengan tulus hati dalam hidup kami kepada Engkau. Biarlah persembahan ini boleh berguna bagi pelebaran kerjaan tempat ini dan kemuliaan tempat ini. Dan biarlah Tuhan melimpahkan berkat buat setiap kami hari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Yang bertugas kami persilakan. Saya persilakan. Shalom Bapak Ibu, saya akan menyampaikan pengumuman sebulan ke depan untuk Bapak Gereja. Hari Selasa ada menara doa jam 7 pagi di gereja. Jam 7 malam. Ya, maaf, saudara. Saya kira masih pagi. Terus latihan layan Tuhan setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Ibadah Pondok Daud setiap Sabtu jam 7 malam di gereja. Ibadah raya hari Minggu jam 6 di gereja. Disertai perjamuan kudus dan perjamuan kasih. Ibadah setelah minggu setiap minggu jam 6.15 di Pasori. Untuk gereja berbagi lingkungan setiap minggu kedua donasi dikumpulkan saudari Dinar. Untuk pergumulan dan doa bagi jemaat yang punya pergumulan dan ingin didoakan, siap ke nomor yang tertera. Terima kasih. Pengumuman selain mungkin ada tambahan, Pak Yus. Baik, terima kasih. Waktu selanjutnya akan silakan kepada Bapak kita untuk menutup ibadah pada malam hari ini.
Selamat pagi Bapak Ibu. Kita mau berdiri Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah saat ini. Kita musikan bagi dia segala puji. Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan. Tuhan boleh memberkati ibadah kami mulai awal pertengahan ke akhirnya. Dan kami percaya kami sudah memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Melalui pujian penyembahan kami, biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu malam ini Tuhan. Dan kami juga berdoa biarlah firman yang boleh kami sampaikan boleh menjadi kekuatan buat setiap kami, dan boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Pada kesempatan malam ini Tuhan, kami berdoa khususnya buat jemaat kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Kami berdoa buat Bupatmi yang saat ini mengalami sakit Tuhan, batuk. Di dalam nama Tuhan kami percaya Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Yang saat ini mengalami sakit Bu Wandi yang masih greges Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bila Tuhan sembuhkan, pulihkan keadaan Bupatmi dan juga Bu Wandi saat ini Tuhan. Kami percaya melalui bilur darah-Mu Tuhan sembuhkan. Dan kami percaya boleh kembalikan sehat seperti semula Tuhan. Kami juga mau serahkan Bapak seluruh perkumpulan kami, jemaat kami di tempat ini Tuhan, keluarga besar GBP SI Hidup Tuhan, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua, biarlah Tuhan memberkati mereka satu persatu dengan berkat yang baru, berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat damai sejahtera, dan berkat yang melimpah. Kau limpahkan atas setiap jemaat kami Tuhan. Dan kami percaya kami bukan menjadi orang yang biasa, tapi jadikan kami orang yang luar biasa di hadapan-Mu Tuhan. Kami juga mau serahkan Bapak khususnya buat bangsa kami Indonesia. Biarlah Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Biarlah jauhkan bangsa ini dari segala mara bahaya apapun. Dan biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang tentram, bangsa yang aman di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan hantar kami ke tempat kami masing-masing pulang dengan perlindungan penyertaan yang daripada Engkau Tuhan. Kita akan terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyertai Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau damai sejahtera. Biarlah kasih Tuhan melimpah atas setiap hidupmu hari ini dan sampai selama-lamanya. Biarlah Tuhan memberkati usahamu hari-hari ini. Tuhan memberkati pekerjaanmu hari-hari ini. Tuhan memberkati keluargamu hari ini. Biarlah berkat Tuhan melimpah atas setiap kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan dengan iman, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.